Kalau pengen mulia ibaratnya jadi santan, tentu semua butuh proses. Buah kelapa yang kering dijatuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita panjatkan ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah luahkan, tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarga, para sahabatnya, pejuang-pejuangnya yang selalu menemani beliau. Tak lupa semoga kepada kita sebagai umatnya yang insya-Allah kita taat kepada ajarannya, yang insya-Allah kita selalu ditanamkan rasa cinta, rasa mahabbah kepada beliau, sehingga kita selalu melaksanakan sunnah-sunnahnya dan kita selalu membaca salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapat syafaat di dunia dan syafaat di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam situasi seperti ini tentunya kita sangat penting yang namanya sebuah, yaitu peningkatan iman. Di dalam rangka PPKM seperti ini tentunya sulit untuk kumpul seperti biasa, ramai-ramai seperti biasa, yaitu di dalam melaksanakan kegiatan Islamiyah lewat pengajian-pengajian umum atau lewat amaliyah-amaliyah yang terbuka. Namun tetaplah kita selalu berprasangka positif kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena semua tidak ada yang terjadi, tidak ada yang kebetulan, semua sudah ada ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya tinggal kita menyikapinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus banyak-banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati penonton setia, tentunya semoga oleh Allah selalu ditambah-tambah rahmat. Saya untuk mengisi kekosongan ini semoga bermanfaat, khusus untuk diri saya dan umumnya semuanya yang menonton. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Tentunya dengan ilahi anta maksudi, Allah yang saya tuju. Keriduan Allah, waridhaka matlubi, keriduan Allah yang saya harapkan, yang saya tuju. Dan semoga kita semuanya selalu mendapatkan keriduan Allah, rahmat Allah. Karena dengan ridho Allah, rahmat Allah, insya Allah kita selalu ada di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu ada keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Banyak orang mencari selamat, tapi terkadang lupa dengan siapa yang bisa menyelamatkannya itu. Manusia la haula wala quwata illa billah. Manusia tidak punya daya dan upaya. Manusia tidak punya kekuatan. Sesungguhnya manusia itu lemah. Manusia jangankan berjalan, manusia jangankan berlari, mengedipkan mata sekalipun dia tidak akan mampu tanpa la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Di dalam situasi seperti ini, kita sangat penting banyak-banyak berzikir kepada Allah, mengingat banyak kepada Allah. Karena kalau kita banyak lupa, banyak lalai atau goplah kepada Allah, tentunya kita yang akan dirasakan resah, gelisah, takut. Bagaimana, apakah bisa menemukan suatu kebahagiaan kalau sudah ada di hati kita, yaitu rasa resah, gelisah, galau, goplah kepada Allah. Kalau kita selalu lalai dan lalai kepada Allah, niscaya kebahagiaan sulit untuk kita dapat. Dan semoga kita bermohon kepada Allah, ditakdirkan untuk selalu mengingat Allah, mencintai para alim ulamanya Allah, mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai Allah. Kami seperti biasa selalu mengadakan rutinan seminggu sekali malam Rabu, yaitu mengamalkan zikir manaqib Syaikhul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, yang selalu bermakmum kepada guru kami, yaitu pun guru Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Karena dengan ngikut beliau, insya Allah saya atau pecinta-pecinta pun guru akan mendapatkan ketenangan, kesenangan, dan bertambahnya kualitas iman kepada Allah, dan bertambahnya sebuah keyakinan. Karena apa yang beliau sampaikan, sebuah keyakinan itu ialah ruhnya keimanan. Berarti tanpa keyakinan, sekedar iman saja kepada Allah, percaya adanya Allah, adanya malaikat Allah, itu percaya. Tapi kalau tanpa keyakinan, bagaikan jasad tanpa ruh. Akan sangat penting sebuah keyakinan kepada Allah,
keyakinan akan kuasa Allah, akan pertolongan Allah, bukan karena kehebatan diri. Tentunya dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin akan kuasanya, yakin akan pertolongannya, bukan yakin karena kehebatan diri, bukan yakin karena ilmunya diri sendiri, tapi yakin akan kuasa Allah, pertolongan Allah, maka tidak ada kesombongan di hatinya. Amin. Semoga kita jauh dari sifat sombong kepada Allah. Dan dalam situasi seperti ini, banyak yang ada di hati, yaitu sebuah keluhan, protes kehidupan kepada Allah, protes kehidupan kepada terkadang ke pemerintahan. Sebetulnya semua tergantung kita menyikapinya kembali kepada Allah. Niscaya Allah akan tolong hambanya yang selalu memohon pertolongan kepada Allah, mengingat kepada Allah, dan meningkatkan yaitu keimanannya lewat amal perbuatannya dengan penuh ikhlas. Amin. Karena di balik kesulitan tentu di situ sudah ada janji Allah, yaitu sebuah kemudahan. Namun terkadang manusialah yang tidak sabar untuk menjalani kehidupan ini. Inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan ada kemudahan dan kemudahan. Insya Allah, kalau kita selalu merapat kepada guru-guru kita, para alim ulamanya Allah, akan diberitahukan, akan dikenalkan kita sebagai orang awam kepada kekasihnya Allah, dan kepada Allah yang akan menenangkan hati kita. Tapi kalau kita jauh selalu kepada para alim ulamanya Allah, jangan salahkan Allah jika hati kita itu punya keresahan, kebingungan, kegalauan. Kalau kita langsung berusaha untuk mencapai kepada Allah, dan Allah tentu tanpa ada yang membimbing, sulit untuk mencapai seperti itu. Kita perlu wasilah. Wabtagu ilaihil wasilah. Carilah olehmu wasilah untuk menuju kepada Allah, agar kita sebagai orang awam bisa dikenalkan siapalah Allah itu. Karena Allah tergantung menempatinya di hati kita, bukan sekedar sebagai Tuhan. Para alim ulamanya Allah kepada Allah telah menganggap Allah itu ialah kekasih. Subhanallah. Maka kalau sudah menganggap kekasih, tentu di situ ada yang namanya rasa yang luar biasa, yaitu rasa cinta. Alhamdulillah. Dengan rasa cinta itu, walaupun di dalam kehidupannya selalu ada kesulitan, selalu ada tantangan, rintangan, resiko, beliau tidak ngaruh.
Beliau tetap tersenyum, beliau tetap berzikir kepada Allah karena adanya rasa cinta kepada Allah. Kita mungkin sulit untuk mencapai rasa cinta itu kepada Allah, tapi jangan putus asa. Sebagai kita apabila merasa awam, merasa bodoh, tentu kita harus merapat mendekat kepada yang sudah sampai kepada Allah. Yang sudah bisa dekat kepada Allah, pasti kita akan dikenalkan kepada Allah. Itulah sekelumit untuk peningkatan iman kita kepada Allah dalam situasi seperti ini. Kalau kita diam saja, malas berdoa, malas ibadah, yang ada bukan sebuah keuntungan di dalam diri kita, namun sebuah kerugian yang sangat besar. Penyesalan terkadang bukan sekedar di dunia, tapi penyesalan pasti akan terbawa ke alam barzah dan akhirat. Kalau kita tidak kembali, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus jemput yang namanya hidayah. Kami lewat zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, yaitu sultanin aulia, pemimpinnya para aulia, para wali-walinya Allah, lewat ngikut pun guru Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, sehingga sedikit demi sedikit mendengarkan penyampaian beliau tentang cinta dan cinta dan cinta kepada ulama Allah, kepada Rasulullah, kepada Allah, sehingga Allah menanamkan rasa cinta kepada para alim ulamanya Allah, kepada nabi-nabi Allah, wabil khusus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita mencapai ibadah, contoh misalkan kita ibadah, melaksanakan ibadah puasa 30 tahun tirakat untuk mencapai cinta ridhonya Allah, mungkin tahapan kita, kelas kita berat untuk melaksanakannya. Melaksanakan sholat sunnah siang malam beribu-ribu rakaat mungkin, dan itu tentunya saya yakin kalau kelas-kelas seperti kita tidak akan sanggup untuk melakukannya atau melaksanakannya. Tapi sekelas beliau, karena hatinya sudah sampai kepada Allah, keimanannya yang tidak akan menurun lagi dengan situasi, kondisi apapun, tetap ilahi anta maksudi kepada Allah, waridhoka matlubi kepada Allah, maka beliau sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang di Indonesia ini, di mana-mana pun di dunia ini, banyak para alim ulamanya Allah, banyak. Tentu kita harus benar-benar mendekat, merapat dengan ulama yang mursyid, dengan ulama yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena untuk mencapai ikhlas itu sulit kalau tidak diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita walaupun masih awam, walaupun kita masih bodoh,
dengan ngikut alim ulamanya Allah, dengan mempunyai rasa cinta, modal cinta kepada ulamanya Allah. Semoga oleh Allah kita sama dimuliakan. Amin. Mulia di dunia dan mulia di akhirat. Yang terpenting, kita jangan merasa diri paling benar, diri paling hebat, diri paling baik, diri paling mulia, diri paling rajin ibadah. Tetaplah kembalikan kepada Allah. Minallah illallah. Kalau kita tidak dikembalikan kepada Allah, maka akan diakui oleh diri kita bahwa semuanya itu ialah kehebatan kita, kehebatan diri kita, ilmu kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Saya tidak bisa lama-lama untuk mengisi kekosongan ini. Semoga harapan saya ini bisa bermanfaat, wabil khusus untuk diri saya pribadi, umumnya untuk semua pecinta-pecinta para alim ulamanya Allah, pecinta-pecinta agama Islam, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Semoga kita dikumpulkan, bukan sekedar kumpul jasad, tapi kumpul hati kita di dunia dan bisa kumpul di akhirat menuju ridho Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi pesan saya sekali lagi, yuk kita tingkatkan kualitas iman kita, hindari rasa keluh kesah kita, banyak istighfar, mohon ampunan akan dosa-dosa kita, kelalaian kita kepada Allah. Jadi ibarat pohon kelapa atau buah kelapanya ya yang kering, kalau pengen mulia ibaratnya jadi santan, tentu semua butuh proses. Buah kelapa yang kering dijatuhkan, apalagi pohon kelapanya tinggi, lalu di situ sudah dijatuhkan pakai golok, kulitnya dibelah, ditarik sampai ke batoknya itu. Udah kelihatan batoknya, masih diketok, dikupas, kadang pakai kampak. Kan suka ada tuh lihat-lihat di pasar ya, kalau yang belum pernah mengupas kelapa, udah kelihatan kelapanya belum bisa dibuat santan, harus diparut. Kira-kira manusia kalau diparut seperti itu perih, pedih, dijatuhkan dari atas saja, ya Allah sakit. Itulah yang dirasakan, kepahitan-kepahitan atau bentuk masalah-masalah yang diberikan kepada kita semuanya. Tentu itu sebuah proses, diparut, lalu peras biar jadi santan. Kalau sudah jadi santan, subhanallah, mau bikin apa aja itu santan manfaat. Bikin kue, bermacam-macam kue, mau sayur lodeh ya, mau apapun yang namanya santan, banyak manfaatnya. Makanya kalau perbandingan santan satu jerigen ya, yang isi 20 liter dibandingkan dengan kelapa, buah kelapa yang masih ada kulitnya, satu mobil SS itu ya, losbak, tentu lebih berharga santan yang satu jerigen, karena sudah proses, derajatnya lebih mulia. Itulah kalau kita menjalani kehidupan dengan rela hati, menerima dengan rela hati, insya Allah kita akan manfaat banyak orang, manfaat dan dimuliakan
Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sadar semuanya hanyalah proses dari Allah. Tanpa proses, mustahil manusia akan diangkat derajatnya. Mustahil manusia akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya perlu proses dan proses. Semoga kita dikuatkan menjalani kehidupan dalam kesulitan ini. Sebetulnya Allah itu tidak memberikan kesulitan, tapi terkadang manusialah yang merasakan kesulitan itu. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, direlakan hati kita. Kita jangan lari dari kesulitan ini, jangan lari dari masalah ini. Semua kita kembalikan kepada Allah. Minallah illallah, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi, umumnya untuk yang menonton. Mohon maaf bila ada kekurangan, ya. Bila ada yang kurang paham, mohon maaf. Bila ada kesalahan, namun saya pun masih belajar. Ini untuk mengisi kekosongan, karena setiap malam Rabu biasanya ada rutinitas zikir manaqib Syaikhul Qadir Jailani. Semoga tetap hati kita selalu istiqomah atau diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu berzikir kepada Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe ya.